Di video kali ini, omongannya sedikit dewasa. Jadi untuk bapak ibu di rumah awasi anaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fokus Podcast Alus. Nah, kali ini kita akan bercerita nih ya. Bercerita tentang sebuah hubungan nih. Hubungan dari bintang tamu kita nih. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, lebih baik kita perkenalkan dulu nih bintang tamu kita nih. Coba siapa Mbak? Hai guys, Mbak, kalau kakak kayak gitu. Kakak, nawarin produk buat kakak. Boleh kan? Iya. Oke, kenalin nama gue Aninda Yudisti. Gue juga sering ngumpul sih sama anak-anak kolus gitu. Terus tiba-tiba diundang buat ceritain pengalaman gue ya, makanya gue di sini. Nih kan ada nih yang bilang kan Boim mana. Nih akhirnya nih Gak Boim nongol. nih, nongol nih. Boim ya, Boim gua. Nih Boim nih datang dari perguruan tinggi nih gua nih. Bukan nih, gua sama Boim sob. Hah? Pala lu Boim. Ya, gua balik lagi ke sini sob karena gua kangen sama anak-anak kolus. Ya ginilah, gua balik lagi ngumpul sama anak kolus, gua seneng banget bisa balik lagi ke kolus ya kan? Kira teh. Iya. Ya udahlah segitu aja lah. Iya. Lanjut ke pembahasan aja ini kan sob. Ya kalau ini mah udahlah ya, nggak usah diperkenalkan lagi lah ya, udah tahu lah ya. Iya. Kenal lah ini mah. Ya udah, lebih baik kata dikenal. lebih baik lanjut aja kan ke pembahasan kita nih kali ini nih kan. Ini kenapa sih kok gue denger kabar kok ini dinamainnya kok hubungan toksik ya, maksudnya hubungan toksik ini yang lu maksud kayak gimana nih? Gue nggak paham nih. Iya nih kayak gimana nih? Relationship. Jadi gini nih, kenapa bisa gue bilang toksik? Karena emang hubungan ini tuh udah nggak sehat. Nggak sehatnya itu dari cara dia ngomong. Bukan Sakit apa? Sakit kalau paru-paru. iya, ginjal kali. Ginjal kan udah dijual. Garing anjir. Garing lu ketawa apa ya? Nggak, jadi gini, kalau misalnya gue bilang toksiknya itu karena emang di hubungan gue sama dia itu omongan dia tiap kali dia marah atau segala macam itu udah mulai kasar. Untungnya gue baru sama dia, terus makin kesini makin dijalanin ya makin ada sikap-sikap dia yang kasar gitu. Kamu kenapa nggak naik motor mesti jalan? Nah itu dia. Itu sebuah jadi jalan? sebuah misteri. Ini nggak nyampe. Jokesnya nggak nyampe, jokesnya lu nggak nyampe, jokes lu nggak nyampe. Lanjut lagi nih, kenapa nih? Coba Ya, ceritain dong. jadi gue kenal sama nih cowok dari aplikasi pencari jodoh lah gitu ya. Sensor, jangan. Ya nggak boleh, itu sensor. Pokoknya Nah, namanya baru. enggak, namanya pasti kita Nggak, tahu. soalnya kita nggak di endorse. Aplikasi joget ya kan? Tadi gue nanya dulu nih, kenapa lu nyari jodoh di aplikasi? Di Iya. real life tahu dulu gimana? Di live gue nggak ngerti kan. Kayaknya nggak laku banget. Gue nggak ngerti. Oh jadi gini, gue main aplikasi itu tuh udah setahun lebih, cuma emang belum dapet yang pas aja gitu, kayak gue gabut makanya gue main itu. Terus coba cari-cari temen, awalnya kayak nyari temen sih bukan nyari jodoh. Terus dapet lah ini cowok gitu. Boleh sebut namanya? Aduh, Sebut aja Parjo. Inisial aja. Sebut Inisial. aja B lah ya. B ya. Inisialnya S. Ya, bagong ya. Bejo lah, bejo. S aja. Gua juga enggak tahu kok. nggak boleh kasar dong. Ya kan katanya toksik. Kan toksik. Oke, Iya. oke. Pokoknya inisialnya S S lagi sob. Iya, Chef. Iya, Chef. Iya. Wah, Oh, asik, asik. inisialnya S Semi. Apaan sih? Kacau. Ada. Yuk, lanjut. Lanjut nih. Lanjut dari mana nih? Ya, Dari tadi sih. Inisial cerita lu. aja. Enggak, inisial dulu sob. Iya. Iya. Inisialnya aja lah. Inisial A. Ya udah A gitulah pokoknya. Oh ya, A. A jadi Jidan ya. Almarhum. Ada videonya gak? Video yang pas dia ngelakuin hal toksik. Enggak, maksudnya namanya. Kan A video.
Aku berpikir keras. Wow. Videonya kan Nggak ada. Gak ada. Takutnya ada videonya. Iya, gitu. Gue nggak nyampe nih, gue nggak nyampe. Bener. Bisa. Tahu kalau mau motori anak orang lah. Tapi gue juga mau nanya nih Apa tuh? toksiknya itu kan bisa ngomong kasar, tapi pernah gak sih cowok lu kayak mukul gitu kan? Pernah gak sih? Kalau mukul pernah. Awalnya itu dia toksiknya itu kayak dia ngomong kasar lah, ngata-ngatain gue bego segala macam. Padahal kesalahan Itu gue gara-gara tuh apa itu? cuma karena masalah sepele, kayak misalnya gue nyamperin dianya telat atau apa gitu, salah milih pesanan makan kayak gitulah. Cowok disamperin. Iya, begonya. Anjir. Kayak Cuma begonya gara-gara gue itu tuh- doang? Iya, cuma gara-gara itu gue sampai lu bego banget sih, masa telat, kan janjian jam segini kayak gitu. Tapi lu udah lama sama dia nih, maksudnya. Enggak, kalau gue baru sama dia. Nah, dari pas omongan itu tuh kayak gue masih ya udah sabar ngadepin dia. Mungkin emang sikapnya dia kayak gitu. Dia tuh orangnya kayak mungkin keras emang atau gimana gitu kan, dari lahir atau gimana. Enggak, mungkin dia bapaknya pencak silat mungkin. Enggak salah sob. Enggak sih. Taekwondo. Taekwondo. Gue mau taekwondo pokoknya. Boxing. Boxing Kungfu. Bisa. Iya, dari situ tuh makin kesini makin kasar gitu. Dan dia tuh berani kasarnya di rumah gue, kayak ya ampun aneh banget ini cowok berani banget gitu. Padahal itu wilayah gue, tempat gue. Di rumah lu apa gimana? Lu ya amsi kan lu. Iya. Ada Rumah lu apa ya? Masuk dalam. Kenapa? Maksudnya Bapak di lu rumah pentolan. Di rumah lu apa gimana? Iya, di rumah gue, di kamar gue. Kok bisa sih? Tapi lu kenapa nggak minta tolong aja ke Atau ke orang tua? bapak, Jadi bapak pas gitu. kejadian itu tuh, ini gue jelasin kejadiannya dulu ya. Kayak gue lagi diem tuh di kamar, terus emang janjian, cuma dia itu datangnya lebih awal pas dari waktu janjian itu. Jadi dia ngetok kamar gue, datang kamar gue. Awalnya itu dia duduk diem, terus ada cowok yang nelponin gue berapa kali. Karena gue mikirnya gue lagi sama dia, makanya nggak gue angkat kan teleponnya. Cuma dia mikirnya beda, kayak dia tuh mikir, oh lu nggak angkat telepon tuh cowok karena takut ketahuan selingkuh kan gitu. Sumpah kayak gue nyesek cerita ini nih. Terus habis itu pas dia mau ngambil HP gue, nggak gue kasih dong karena mikirnya itu privasi gue, lu ngapain ikut campur, sedangkan gue nggak boleh ngurusin privasi lu gitu. Terus habis dari situ kayak dia coba ngerampas HP gue sampai narik tangan gue. Nah pernah hampir sih udah ngebanting gue gitu ke tembok, sampai kepala gue tuh kena tembok. Pantes aja lu kalau gede sebelah kepala lu. Peang. Karena wabang. Tapi nggak pernah didengar apa misalkan sama orang tua lu gitu kan? Kalau orang Jadi tua kita gue kesel udah ya, coba sih. teriak sama teriak manggil mama, cuma mama nggak dengar karena posisi kamar gue itu di atas, terus mama di bawah. Cuma di samping kamar gue itu kan ada kamar abang sepupu gue. Mungkin dia denger juga tapi dia nggak berani ngomong gitu. Kenapa nggak berani ngomong? Iya. Gue nggak ngerti juga sih, mungkin ya Iya. karena dia mikirnya itu privasi gue, ngapain ikut campur kayak gitu. Ya seharusnya abang tuh bisa ngejaga adanya lebih baik lah. Mungkin bener. Bisa begitu. Karena kan satu-satunya kan kalau cewek itu dijaga mungkin ya. Iya. Jangan sampai diperlakukan kasar, benar kayak gitu. Tapi buat cowok kayak gini sih gila, gue bilang gila ya kan. Lu belum apa-apa, belum ada hubungan, udah main tangan ya kan. Benar, Sob. Apalagi Kan lu udah udah pacaran. berumah tangga, Sob. Pacaran itu belum tentu milikin seutuhnya sob. Ini. Lu kalau milikin seutuhnya lu nikahin. Jangan memperlakukan Kan? cewek itu seperti binatang, Sob. Itu jangan suruh anteng, pokoknya gitu aja ya kan. Ya aturan kan kalau di kamar berduaan kan aturan terjadi Iya, sesuatu hal yang kita inginkan gitu kan. Iya. Ada pembuahan. Yang indah gitu. Iya, Bang. seharusnya kan ada apa gitu kan. Pokoknya Kok yang- makin dewasa? Yang nikmat-nikmat lah. yang kita inginkan lah seperti mabar ML, Iya, mabar FF atau bener. main TikTok kan. Jangan ikutin ya guys. gitu. Ya, pokoknya yang Kok jadi ikutin kan main ML, Mabar. Oh, jadi ada arah lu, Arah lu jauh kemana? Arah. Koper ngapa bisa? Iya. Main monopoli bisa. pokoknya lu jangan sampai lu waktu lu kosong gitu aja kan. Waktu kosong Apanya? Lu luangkan waktu untuk mabar kan kayak tadi. Boleh, bisa. Misalkan bisa jadi kan. Gue nggak ngerti sumpah. Gue nggak ngerti. Enggak, tapi lu pernah berpikir gak sih, Nin? Emang itu cowok mantan lu itu emang dia berperilaku seperti itu emang perilakunya seperti itu emang bawaan apa gimana sih? Kalau misalnya kayak gitu tuh kayak
gue awalnya nggak tahu kalau dia sekasar itu, dia temperamen, gue nggak tahu. Dari awal kenal itu ya udah dia manis sama gue, cuma pas makin kesini tuh kayak omongannya dia baru nunjukin kalau dia tuh kasar, cowok kasar. Belum apa-apa kayak udah ngebego-begoin gue, cuma masalah sekali ngebego-begoin lah, tolol-tololin lah. Sampai dia tuh pernah ngatain gue cewek murahan, kayak gitulah. Itu bener-bener sakit anjir. Parah sih. Parah banget itu. Ya itu berarti salah satu resiko ketemu jodoh lewat aplikasi ya. Jadi kita tidak bisa mengenal lebih jauh gitu. PDKT nggak bisa disebut PDKT Ya, kan. Karena emang jujur ya, di situ tuh posisinya gue nggak ada kayak kalau orang pacaran tuh istilahnya kayak lu nembak gue gitu, baru kita jadian gitu kan. Di situ tuh gue nggak ditembak sama sekali, cuma dia nganggapnya gue pacar gitu. Oh jadi udah lu jalanin aja. Iya, jalanin aja gitu. Anjing itu mah bukan hubungan anjay. Ya itu sebuah pemaksaan. Bener gak? Bener gak? Mungkin. Bapak Dedi? Dibilang pemaksaan sih bukan sih, intinya kita Enggak sih. menjalani kehidupan kita. Kenapa? Lu bisa nyebut pemaksaan itu? Kenapa? Ya karena itu nggak ada persetujuan dari kedua pihak itu gitu loh. Dan di situ nggak ada hakim dedi, jadi nggak adil. Yang jelas Tapi ya, gini loh, kan di situ posisinya gue sama dia sama-sama mau ngejalanin, cuma emang nggak ada kata apa ya, lu mau nggak jadi pacar gue gitu. Oh, pembuktian Iya. gitu Eh, lah. pokoknya gini nih buat lu pada ya, buat lu yang jalin hubungan ya kan, lu mesti komitmen sob. Lu ke depannya mau gimana lu mesti punya planning ya kan. Hidup lu nggak sampai situ aja kan, lu nggak mesti pacaran selama-lamanya kagak. Lu ada Tapi butuh nikah. ini juga sob, hati-hati ya kan dalam bertemu dengan Memilih. orang. Iya. Apalagi kita bertemu dengan yang nggak kenal kayak Nggak di kenal, Facebook. iya, betul. Bener. Iya, bener, Ada bener. kejadian ya kan kayak di ya, kode. Kayak diomongin doi, parah. ada kejadian Itu ya di kan. film itu Pokoknya ya. jangan bawa Facebook ya, pokoknya itu tergantung kita masing-masing ya, tergantung orangnya juga so. Iya bener, kayak gini Oh. gua mendengar cerita masa lalu ya kan, kayak berkenalan dengan di Facebook, akhirnya pas sudah ketemu dia diapain, dipakai Dipelihara. dimacem-macemin lah, Pokoknya dibohongin lah ya gitulah atau kan. dibohongin. Ada yang dimutilasi lah Iya, atau dimutilasi, segala terus. macem gitu. Bener gitu, Iya, bener. dilecehkan. Bisa. Habis diekap terus dimutilasi. Bener. Iya bener. Terus Juga dimakan ada nih. bareng-bareng. Tapi lu nggak kayak gitu kan, Nin? Kalau Enggak. mutilasi kan enggak kan? Enggak lah. Iya, Tapi kata doang. Kata doang. Ekapnya soalnya intel tuh banyak nih kan. Intel tuh banyak gitu. Enggak, gue nggak sampai kayak gitu sih, karena apa ya, gue emang sih, gue pikir tuh awalnya gue kenal dia, wah enak gitu, kayak gue liburan bareng sama dia. Ini. Makanya emang kalau cowok tuh pertama-tama emang enak. Iya. Tergantung. Salahnya tuh gue terlalu percaya, Iya, cepet enaknya. percaya sama dia Bener. gitu. Iya, tergantung Memuaskan panjang apa kan? enggaknya. Iya benar. Memuaskan kan? Memuaskan dong. Oh iya. Besar apanya? Pukulannya. Apa perkataannya Ji, memuaskan ya. Iya, Ada banyak hal. Puas banget kan? Ada banyak hal. Kayak gue bingung. Hmm. Jadi si Aninda ini tipe cewek yang gampang dibohongin ya guys. Bukan Lu masalah kalau gampang. kenalan aja nggak Ya apa-apa. Allah. Ya kalau bohongin lagi gue. Eh, Ini bohongin aja nggak apa-apa, gratis kok. Jatuh anjir. Mau diskon gratis bakmi satu dah. Ya Allah. Gue juga pengen nanya nih. gimana Apa so? tuh? Setelah kejadian seperti ini, apakah lu mau mencari yang kayak yang berkenalan di Lebih, enggak ah, kayak kenalan kenalan. di aplikasi Media, ya media. kan? Apa lu langsung aja gimana, teman deket apa gimana gitu? Kalau buat kedepannya sih belum mikir gue mau pacaran lagi ya, Iya. karena emang masih terlalu sakit gitu. Cuma kalau masalah aplikasi nyari jodoh, sebenarnya gue di aplikasi tuh nggak nyari jodoh tapi nyari temen gitu. Sebenarnya kalau dibilang kapok, gue nggak kapok karena gue yakin di aplikasi itu nggak semuanya jahat, pasti adalah orang baik gitu. Jadi ya kalau misalnya lu mau berteman ya udah berteman sama gue walaupun lewat dari aplikasi kayak gitu. Tapi hati-hati juga. Iya harus hati-hati lah. Cuman mental doang kena ya. Kena mental anjir. Kena ya dikit ya goyang. Tapi Nin, lu pas dipukul itu sakit gak kepala lu? Apa minum obat dulu bagaimana? Enggak Apa sih. jangan kita pukul lagi? Enggak.
pas dipukul itu posisinya kayak badan gue ngenain tembok, terus kayak kepala gue kebentur tembok Oh, juga. disodok. Enggak sampai minum obat lu pusing kelingan, enggak. Oh gitu. Kalau menurut lu gimana Ji? Kalau ngeliat cewek dipukulin gitu gimana? Ya udah biarin aja urusan dia. Bener. Kalau di depan mata lu ya kan, Kalau di depan gua. ada cewek dipukul Ah. gitu. Gue Kesel. pura-pura gak lihat gue. Wah kacau yang. Kalau jahat banget anjir. Kalau buat gue nih, Udah amat gak ngeliat gua. kalau kata gue mah jangan sampai dulu ada di depan gue ya kan. Gue aja kan. Sakit bener Oke buat cowok yang kayak gitu intinya lu ganti kelamin aja mendingan ya. Ganti kelamin. Lu pakai rok sama pakai daster ya kan. Itu bukan Terkadang, kelamin, Sob, anjing. rasa ingin tahu yang besar itu akan menimbulkan masalah yang besar juga, Sob. Bener. Kenapa? Betul. Makanya lebih baik kita bodo amat aja. Kagak Sob, kalau ini masalahnya menyangkut cewek. Gue pengen nggak demen kalau cewek disakitin kayak gitu ya kan. Tapi lu sering sakitin kan? Enggak, gue nggak pernah sama sekali. Sakitin mah nggak bohongin. Oh iya bro. Enggak, gue juga nggak dibohongin ya kan. Gue sih biasa aja kan. Iya, Lu mau- dia yang bohongin. Kagak sih. Emang lu tahu gaul siapa sih emang ada? Gua, Ya. intel gua kan banyak. Gak boleh enak. Pokoknya gitu aja guys ya. Malaikat semua. Buat cowok yang kayak gitu, fuck lah buat lu ya kan. Fuck. Gitu aja. Tapi gue semarah-marahnya sama cewek apa gimana ya kan. Tapi gue nggak pernah berbuat kasar atau memukul apa gimana ya. Tapi Tapi gue kalau, kasar ya. hah? Kalau di kasur pernah kasar ya. Wah, Wow, di kasur jangan bilang. Nggak boleh itu. Nggak boleh, Sob, dosa. Nggak boleh. Nah, nggak Jina, boleh. lu tau dosa Jina kan? tapi gue kalau omongan kasar itu Sering pernah. lah ya. Tapi kalau mukul nggak pernah sama sekali. Oh ya Nin. Iya. Tapi lu walaupun udah disakitin kayak gitu, lu masih keinget sama dia kan? Setiap lu jalan kemana yang ke tempat yang pernah bareng sama dia gitu, lu pasti keinget pasti. Iya, kalau misalnya keinget pasti, karena gue itu tipe orang yang move on-nya lama gitu. Terus yang bikin gue move on lama itu kalau misalnya gue udah pernah jalan-jalan nih kesini sama dia, kayak misalnya gue ke Bandung atau kemana gitu. Terus gue datang lagi ke tempat itu, pasti ujung-ujungnya tuh kayak ya flashback gue Flashback, nginget keinget dia dia. lagi gitu. Walaupun lu udah gak sama dia. Iya, walaupun gue udah gak sama dia gitu. Oh. Ya emang sih terkadang tuh yang bikin Yang namanya- yang menyakitkan itu emang Kenangan. paling lekat di hati gitu. Emang sih bener-bener. Emang begitu, emang Bener. begitu. Sistemnya aja sih. Iya. Ini tergantung orangnya sih. Seperti dia mah nggak bakal bener sih. Baji lu ngomong aja, gimana Berarti lu? kan nih kan selama lu bokiran sama dia kan, nah dari temen-temen kolus kan lu juga udah jarang nongkrong lagi nih. Iya, Kalau bener. Iya. lu Iya, sorry. Semenjak bisa- ini ya. Iya, semenjak kenal Semenjak- si B. bener. Si Si A, A. si A tanpa video. Kita mah tapi gak ngelarang sama siapa ya. Pokoknya sih kagak, Sob jangan kayak gitu Sob. Ya kenapa Ya, Sob? pokoknya gini Sob ya, lu mau jadiin sama siapa Iya, aja, itu kita gimana? nggak ngelarang, tapi Iya, jangan sama tahu. teman, seenggaknya kan. Oke, balik lagi di fokus ya podcast Alus. Maaf ya tadi sedikit ada gangguan. Sekalian tadi mau minum kopi dulu, aus minum. Ini apa ngobrol dulu ya, kagak ada minum. Rokok Oke, doang nggak ngopi. kita lanjutin aja nih Nin. Gua Yuk. ulangnya nanya aja dah. Ulangnya nanya. Kayaknya ulang aja. Tipo. Kebalikan tuh. Jadi lu kenapa semenjak sama yang kemarin tuh lu sampai ngelupain kolus? Oh ya gini ya, kayak Ada gue peperangan, gue kawan. minta maaf banget kemarin sempat ngilang, terus kayak gue lebih fokus ke tuh cowok gitu kan. Karena gimana ya, emang nggak tahu gue lagi bego-begonya atau gimana, nggak ngerti, kayak gue fokus banget ke tuh cowok yang sebenarnya nggak peduliin gue sama sekali gitu. Terus giliran gue udah enggak, justru gue malah balik ke Mantap. kalian. Iya. Kayak emang salah banget sih gue di situ. Jadi kita ini tempat kembalinya Apa kami nih? pulang apa nih? Iya nih, Bener. kayaknya tempat pelampiasan sih. Ya Allah. Pelampiasan. Udah lah. Apa Ya, tempat emang- kegabutan? Salahnya gue tuh kemarin gitu, gue terlalu fokus ke dia. Karena gue mikirnya, oh nih cowok tuh bakal sefrekuensi banget sama gue, ternyata enggak. Pokoknya gini guys ya, seenggaknya kalau lu punya cowok kan, lu main aja ke kolus. Oke, Benar. Gak siap. penting itu sama sekali. Yang penting tuh cowok ikut juga nggak apa-apa ya Sob ya. Iya, dia mau ikut juga kesini. Ikut juga nggak apa. Gak apa ikut aja. Terima ya, nggak terima Kita gitu. silaturahmi jangan putus gitu aja kan. Iya benar. Oke, siap. Tuh. Masalah sih. Ya, kalau mau main mah main aja silakan. Kita kok welcome kok. Tenang aja. Tapi kalau misalnya
dia minta balikan gimana tuh? Waduh, Setelah perilaku dia terhadap lu selama berapa bulan? baru 2 bulan sih. 2 bulan. Sumpah kayak itu sebentar banget. Kalau misalnya ditanya dia minta balikan terus gue gimana, ya jujur ya, gue mungkin nggak mau nerima dia balik lagi karena emang posisinya udah benar-benar sakit gitu, udah kena fisik, udah kena mental, ya udahlah. Kena mental. Cuma iya dong, kena mental anjir. Iya. Cuma gimana ya, kayak gue ngerasa gue pengen balik sama dia gitu, pengen perbaikin semuanya. Mungkin kalau dikasih kesempatan dia masih bisa berubah, tapi hati gue tuh kayak nunjukin, ya udah ngapain lu balik lagi sama dia, ujung-ujungnya dia bakal toksik lagi. Mikirnya kayak gitu. Tapi diri lu pengen balik lagi kan sama dia? Pengen, sebenarnya pengen kalau misalnya dia bisa nunjukin kalau dia bisa berubah gitu. Iya. Cuma kalau menurut hati gue ya udahlah, lupain aja, masih banyak cowok yang bisa nerima kekurangan lu juga gitu. Contoh kayak Boim ya kan. Gua lagi. Sesuatu Boim yang lagi. udah dilepas itu kalau bakal kembali lagi tuh nggak bakal kayak seperti Nah dulu. betul. Bener. Ibarat kertas, Ya, kertas. yang sudah di Kasih. remes-remes. Remuk. Sama aja, remes sama remuk sama. Dinodain Tapi- sedikit itu nggak bakal Kita balikin lagi itu cek. Remes tuh ya. bisa Iya. beli buku lagi. Intinya tuh cewek itu kalau sakitin cok. Cewek kalau sakitin tuh ibarat paku, ditanjepin ke tembok atau ke kayu ya kan. Lu kalau cabut lagi pasti ada bekasnya gitu pokoknya. Iya, intinya Pasti kayak sakit gitu. ya kan. Masih ada lubangnya. Mesti ada Lubang apa tuh? Wow. Itu Ditanya lagi lubang apaan? gue jangan sampai nyakitin cewek kan. Lubang hidung. Iya lu bang Banyak, kuping juga banyak. bisa. Intinya gitulah. Iya. Ya pokoknya lu ikutin apa kata hati lu aja. Iya betul. Kalau keinginan itu tanpa batas masalahnya. Lu pengen ini itu, lu udah dapetin satu, pasti lu bakal ngerasain kurang gitu loh. Pengen yang lebih gitu. Ya, karena manusia itu nggak bakal ada habisnya kemauan. Tapi Iya. ya bener, kayak jujur nih ya, gue itu tipe cewek yang nggak bisa cukup sama satu cowok awalnya sebelum kenal sama dia. Kayak gue masih berusaha cari sana sini gitu, walaupun gue udah punya cowok yang menurut gue perfect gitu. Terus abis itu ketahuan ngilang. Cuma semenjak kenal dia tuh kayak ngerasa gue pengen banget nge-publish dia, gue pengen banget orang tuh tahu kalau gue punya dia gitu. Tapi justru yang gue banggain malah nyakitin. Cuma kayak itu nyesek banget sih. Sesuai tidak hati. Kenapa lu bisa berani nge-publish dia? Sedangkan yang lain-lainnya sebelum dia tuh lu nggak berani nge-publish. Itu apa kelebihan dari cowok itu apa? Ganteng kan? Kalau misalnya nge-publish awalnya gue nggak mau ya. Cuma Gede, Kang. karena paksaan Kuat, dari dia. Ya ampun. Dia kuat kok. Apa itu? Apanya Berapa? tuh? Bisa berapa ronde itu? 12. Oh, itu. Oh. Saya. Weci parah ya. Weci maksudnya berantem 12 ronde. Maksudnya Ada Diri. yang kekerasan. Maksudnya main Iya, game ya, main game. Dia kan Betul, anak game, kekerasan. anak gaming dia. Enggak, bukan anak gaming. Kenapa tuh? Anak emak. Namanya lah. Kacau ya. Kacau lu. Cuma ya gitu deh. Sebelumnya buat ya si ini mantannya si Boim. Oh, berarti Bukan. kalau emang bisa diperbaikin, lu mau dong kalau gitu. Itu juga masih gimana, kayak gue ragu-ragu. Soalnya sikap dia itu tuh kayak Yang lu bikin lu ragu ini kata hati lu apa kata pemikiran lu? kata hati gue. Kalau pemikiran gue mungkin masih bisa diperbaikin, cuma kata hati gue nggak mungkin bisa, karena itu mungkin emang sikap aslinya dia kan gitu. Ya, udah kebiasaan bisa mau diubah juga. Udah sulit. Ya kalau dia mau berubah, dia mesti bikin Power komitmen. Ranger ya. Oh, Ranger. Enggak, sebenarnya kalau dia buat berubah gitu, berubah Jadi Ultraman. itu sesuai diri dianya sendiri sih. Iya. Kalau Niat dia dari bisa dia. ngebawa dirinya sendiri buat berubah, pasti bisa. Tapi kalau dianya nggak bisa ya egois gitulah. Maksudnya nggak bisa ngebawa dirinya lebih baik lagi gitu ya. Ya kita bisa berbuat apa gitu loh. Toh hak dia kan, keinginan dia, sebisanya dia. Yang ditakutkannya ini di sini takutnya tuh nanti si cowok itu berubah karena terpaksa, berubah karena dia pengen berubah karena nggak mau takutnya kehilangan lu, bukan karena diri dia sendiri, bukan karena pribadi dia sendiri dia pengen berubah nggak mau kayak gini lagi, takutnya cuma karena terpaksa biar takut kehilangan cewek kayak lu. Tapi Jawabnya kan cuma kayak gitu sudah doang. aja. Kalau menurut gua sih kayak gitu masih lumayan daripada nggak ada perubahan sama sekali. Walaupun gitu nanti targetnya ada lagi, bakal terus menerus, soalnya itu buat
bukan buat diri dia sendiri, bukan kebaikan buat diri dia sendiri. Dia cuma takut kehilangan sesosok seseorang doang dia berubah. Tapi kalau dia itu sesuatu nanti kalau putus lagi, kalau itu dia berubah bukan karena keinginan diri sendiri, dia bakalan ngelakuin itu lagi suatu saat nantinya. Takutnya itu doang sih. Kalau emang dia benar-benar berubah buat diri dia sendiri, itu udah pasti nggak bakalan dia ngulangin lagi. Tapi kalau alasannya cuma buat takut kehilangan lu doang mah, pasti akan ada korban lagi selanjutnya. Pasti bakal terjadi lagi lah. Karena lagi kalau emang ya itu yang gue bilang, maksudnya apa gitu yang sampai lu berani nge-publish gitu, apa kelebihan dia, kebaikan dia lah di mata lu itu apa gitu dari cowok-cowok sebelumnya. Padahal kan cowok-cowok yang sebelumnya mungkin nggak setoksik yang sekarang misalnya kan, dia baik tapi nggak lu publish, lebih baik daripada yang sekarang lah. Tapi kenapa lu nggak mau nge-publish mereka gitu, malah lu nge-publish cowok yang itu. Nah, awalnya itu gue nge-publish nih cowok bukan karena kemauan gue sendiri, cuma ya emang karena paksaan dia. Kata dia, ya lu nggak mau nge-publish gue berarti lu punya simpenan lah di IG atau di mana gitu. Pandangan sempit banget anjir. Dia mikirnya kayak gitu, terus Kayak jadinya gitu. tuh kayak oh ya udah gue nunjukin kalau gue setia, gue emang cuma punya dia makanya gue publish gitu. Soalnya kalau misalnya kelebihan, Nah, itu publish. mungkin kelebihan dia tuh dari tampang kali ya. Publish sob, Kayak gitu. bukan Teletubbies. Lu gimana? Soalnya tuh habis. Ya, gue pengen nanya nih sama lu nih. Apa Lu, tuh? Yang mutusin lu dulu apa dia dulu nih? Yang bucin itu awalnya dia dulu, kayak dia itu rela banget nyamperin gue dari tempatnya terus ke rumah gue gitu. Itu tuh jaraknya jauh, lumayan lah gitu. Terus kayak dia rela ngabisin duit buat liburan bareng gue. Tapi makin kesini justru malah jadi gue yang ngebucin tau gak sih? Kayak dia tuh bikin gue seakan-akan gue takut kehilangan dia. Bukan, kan kalau cewek-cewek zaman sekarang tuh pengen banget ditreat layaknya princess gitu ya. Dia mau dia ngejadiin pasangan itu sebagai ratu gitu. Cuma di sini gue diperlakuin seakan-akan gue takut kehilangan dia. Kayak gitu. Gue juga tahu kan, sebagai cowok pasti ada namanya yang ada maunya doang, Iya betul. kan? Pasti ada yang maunya doang dan juga ada yang mau serius. Dan juga lu harus pilih-pilih, lu hati-hati mana yang mau, ada yang maunya doang, ada yang mau serius cuma sama lu mesti tahu orang yang gimana. Iya, lu pokoknya pengenalan lebih dalam itu lebih penting. Itu pasti. Jangan asal lu Iya. asal Jangan mau lu aja ngeliat dari luarnya nih. Oh, lu nih dia baik nih. Boleh lah gua seriusin nih ya kan. Iya, Nggak bisa begitu. nggak bisa. Nggak bisa begitu. Denger gak? Iya denger ya ampun, iya. ya Allah. Ntar tidur Supaya lagi. kayak gue tuh cerita Makanya ini si Ananda pengen ya, nangis gitu, poin. tapi Bukan, nggak bisa bukan. nangis. Orang gila ya. Katanya bijak, ini nggak bijak. Nah, Iya, ini ya. nggak bijak, ini nggak ada apa-apanya. Emang Ini gue pengen ngasih dulu ya, sama Ninda juga ya kan. Kasih lagu sob. Jadi gini ya guys, kita itu kalau menjalankan hubungan tuh kita mesti setia sob. Kita nggak butuh mengakukan manusia kan. Lu posting foto di publik, itu bentuk pendapat gue ya, pendapat gue ini ya. Lu cantumin nama ya kan. Inti lu tahu aja ya kan, hati lu buat siapa gitu doang udah. Hati lu ada yang punya, hati lu udah milik dia. Jadi lu nggak usah kelain hati lagi sob, gitu kan. Tapi kan kalau anak zaman sekarang tuh yang ditakutin kenapa mereka nggak publish? Takutnya ada buaya, Iya, benar, predator yang tidak bertanggung Kan itu kan jawab, kutip lagi sob. mengambil Menurut pendapat. kesempatan. Buaya Iya, yang keluar habitatnya. Nah, Tapi kalau gitu sih, itu kan dia kan gue bilang kan. sebenarnya sih ya kalau Pendapat gua, Oday. Gitu. kalau gua kan gua juga Boleh. jujur aja, gua kan emang gua ngetek nama cewek gua kan di sosmed gua. Ya kenapa? Emang siapa cewek lu sob? Nggak ada kan cewek lu? Ada itu lagi di luar. Oh. waduh. Nah, kenapa gua ngetek nama cewek gua di sosmed gua? Ya karena gua cuma pengen tahu aja gitu, dia itu udah ada yang punya, yaitu gua. Udah gua cuma sebatas itu doang. Gua Sama nggak satu mau lagi. atau apapun. Salah lu. Katanya dia ada yang punya, tapi deh belum punya. Iya. Ada tuh lagi. Siapa Pade? Bapaknya. udah ini udah tebak jawabannya lu. Lupa deh tuh. Sepertinya Anda minta Kurang disakit lebih. wargo ya. Pokoknya pendapat gue gitu sih ya. Inti kan ini pendapat gua kan. Kalau pendapat kalian yang nggak tahu ya kan. Nggak tahu. Kita kan nggak pernah sehati. Nggak pernah.
Nah kalau pesan gue sih ya kalau lu udah berani main cinta lu mesti siap patah hati sih. Iya Udah lah. pasti. Iya, emang Udah pasti resiko itu. lu. Ya mau lu kayak gimana juga udah lu jalanin. Lu mau patah hati mau kagak itu resiko lu karena lu yang udah ngambil keputusan. Betul. Pokoknya bicara tentang cinta itu semua cinta itu cerita indah namun tiada arti, ya kan? Walaupun kita sama saling mencintai, tapi kita bakal pisah juga gitu intinya. Tapi kayak ada satu kata-kata yang nggak pernah bisa gue lupain dari omongannya dia pas gue ribut sama dia. Ngutang. Kayak, bukan. Oh pernah nih. Enggak, kayak dia tuh ngomong Kayaknya ya. kayaknya apa? Terus kalau cowok toksis biasa kayak gitu, Enggak. Toksis apa sih? Toksis. Sebutannya Toksik. Taksi. Toksik Iya, iya, Bambang. iya. Oh toksik ya. Enggak, kayak dia tuh sempet ngomong waktu pas gue ribut ya, tapi ributnya tuh nggak terlalu gede. Kayak dia ngomong kalau bukan karena sesuatu gue nggak bakal mau sama lu, kayak gitu loh. Jadi gue mikirnya ya berarti lu sama gue karena ada maunya dong, bukan karena cinta. Jadi gini penonton ya guys, sob. Jadi cowoknya itu ngomong sama Ninda, ya kan? Sesuatunya itu mau tau nggak pan? Cowoknya itu mau kacamata Ninda. Kok lu tahu? Iya, gue tahu. Ya ampun. Iya kan? Ya, kocak. Ya kalau begitu niat awal dia lu berdua kagak ada pengakuan berdua kalau lu ingin memiliki sebuah status. Kalau awalnya itu berarti lu FWB dong jatuhnya. Iya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Apaan tuh? Kalau gue mah nggak paham gitu-gituan ya. Pokoknya intinya cinta itu jalan aja udah. FWB. Benefit. Teman saling menguntungkan. Gua kira brand sepatu. Kan apa nih? Tapi kayak gue nggak ngerti ya, kayak tingkah dia tuh. Tapi dia rugi sih. Ya lu punya gue. Iya rugi banget. Tapi tinggalnya gimana sob? Hati lu sakit rugi gak? Rugi. Sakit. Ya rugi Iya, rugi lah. berarti. Ya rugi lah berarti. Dia untung. Iya ya. Dia untung. Dia untung Masalahnya apa yang diuntungin nih? Iya. Jadi tahu. Aninda, Nggak boleh. tingkahnya gimana maksudnya? Tingkahnya dia apa Iya, gun-gunan di bukan jalanan? gitu Bambang. Maksudnya tuh kayak tingkahnya dia tuh nunjukin kalau gue punyanya dia. Dia ngenalin gue ke teman-temannya, terus kayak dia ngajakin gue ke sana sini. Cuma gimana ya gue ngejelasinnya? Ya pokoknya ada sikap dia tuh yang bikin gue ragu sama dia gitu. Cuma ya masih gue terusin aja karena dianya juga kadang yakinin, kadang enggak, kayak gitu. Kayak masih kayak PHP. apa ya? Bukan PHP Bimbang sih. gitu apa gimana? Oh, PHO. PHO. Apaan sih? Kayak PHD. PHD. Oh iya, Pizza Hut, PHD. Bener. Nah, Iya udah. Jelas lu. PHD, PHO, PHK. PHK. Gimana di PHK? Cinta itu membingungkan emang iya. 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 Makanya sih kalau gue saranin kalau lu cinta sama orang tuh jangan terlalu cinta, cukup sayang aja. Jangan sampai cinta, soalnya kalau cinta itu gimana ya? Cinta lu itu kalau menurut gua khusus buat Tuhan lu sama orang tua lu. Sayang udah cukup aja, cukup sayang. Tapi gue nggak setuju sama lu sih, Ul. Sayang itu memiliki segalanya kan. Kalau Sayang lu itu ngomong untuk sayang, semua. lu dimilikin dia. Kalau cinta kita sama semuanya sob. Cinta Beda. Salah nggak? Terbalik. Terbalik. Gue sih Sayang itu ke Cinta semua, sama kalau lu, cinta sama untuk gua. Cinta sama itu maknanya lebih dalam kawan. iya. gue betul. nggak mau loh kalau cinta sama dia. Mama Tadi sih nggak lu mau. katanya cinta sama semuanya, gimana sih nih orang? Kalau lu cinta Tahu sama nih, semuanya Katanya terus nggak lu apa-apa. gibahin dong. Iya. Pokoknya gue sih sependapat gue gitu sih. Karena main hati. Pendapat lu nggak jelas. Pendapat lu nggak jelas. Kan Terbalik. semua pendapat orang beda-beda, jadi hargain aja lah. Aduh, gol. Boleh. Tapi kalau menurut kalian itu lebih duluan mana sih yang lebih kalian pentingin nih, hidup apa cinta sih? Kalau gue itu dulu sob. Hidup Kenapa? itu mesti jalan ya kan. Hmm. Hidup tanpa cita-cita itu akan kita bersemangat, sedangkan cita-cita tanpa itu nggak bakal bisa hidup. Kan yang gua bahas cinta ya, bukan Iya. cinta ya. Apa sih? Apa sih Bijak, Bambang Pak. anjay? Bijak banget namanya. Anda bijak sekali. Bijak sekali. Kira-kira ini kita syuting masih 6:30 malam loh. Kok udah ngeblend? Iya. Kurang kopi dulu lah. Ngopi dulu lah, Pokoknya Bang. gini aja sampai lu kalau cinta sama sesuatu siapa ya? Sesuatu. Pokoknya sama cewek lu kayak sama Sama sahabat. seseorang. Nggak usah dilebih-lebihin, biasa-biasa aja ya kan. Lebih Ada boleh tapi lu batasnya. tahu batasannya sob gitu. Nanti kalau disakitin lu langsung mewot.
Mewek. Nangis kayak gini nih. Nih pokoknya ini berhubungan teman kita ya. Si Anina teman kita, teman kolos ini ya. Iya dong. Makanya kita bantu di sini, kita cerita ya kan. Sharing lah intinya kayak gitu ya, biar Teman kalian kita tuh walaupun nggak teman kayak kita gitu. masalah otaknya setengah ya kan. Maksudnya bukan gitu sob. Ya Allah. Enggak dong. Maksudnya otaknya setengah banyak kan. Setengah banyak. Ya. Nggak jelas aja. Kayak gitu aja. Gitu aja nih ya pokoknya. Iya. Tapi Ninda cantik semua deh gitu. Boleh. Mantannya Koim. Anda ngejilatnya sangat baik Ini ya. kan mantan lu sob. Apaan bukan anjir? Aduh. Teman biasa. Teman dekat lah. Iya orang gua mau nanya. Temen dekat ya, maaf. Pertanyaan gua nggak dijawab. Apa sob? Hidup sama cinta. Iya. Penting Kemana-mana. Oh iya. Kok jadi cita-cita? Jadi gua gituin aja sob ya. Iya, di situ. Hidup sama cinta itu pentingan hidup. Kenapa? Soalnya kalau kita cinta doang kita nggak bisa hidup sob. Kalau Tapi kita kalau hidup nggak ada. Tadi maaf ya ada gangguan lagi, tadi ada ibu-ibu nawarin gorengan. Iya. Udah lanjut, Jare. Gimana nih hidup? Apa cinta nih? Hidup. Pentingan mana dulu nih? Hidup. Tanpa cinta. Kan udah nyanyi. Oh, iya. Udah dong. tahu Nyanyi lagi. Pentingan mana dulu nih? Hidup apa cinta nih? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya, gue milih Kenapa? dua-duanya. Karena hidup penting, hidup ya kan kita buat menuju suatu yang ingin dicapai, yang kita ingin bahagiakan, dan kita juga butuh cinta juga selama kita hidup juga. Tapi kalau kata gue gini sob, yang penting hidup dulu. Nanti kan cinta kan sejalan. Beda Kan orang, beda beda pendapat. orang ya, betul. Oh, iya. Kita harus menghargai pendapat orang lain dong, Sob. Iya. Hargai. Bukan milih dua-duanya, nggak apa-apa kan? Iya. Kita di sini musyawarah. Benar. Lu kalau jadi Iya. DPR udah dikik duluan lu. Iya lo. Dan juga ya mesti ada cinta. Kalau nggak ada cinta ya kita sama aja bohong. Kita Apa? mendingan gak usah hidup. Masa iya hidup cuma sebatang kara? Bener. Gitu aja. Iya. Kalau gue pengen nanya nih. Di luar berasa hidup, di dalam terasa mati. Iya benar. Anjay. Soal lu Pauji titik. Nggak jelas tuh. Nggak apaan gitu ya kan. Gue pengen nanya sama Pajar. Kalau misalkan lu disuruh pilih salah satu antara hidup atau cinta, lu pilih mana? Kalau pilih satu, disuruh pilih satu. Ya hidup dulu lah baru cinta. Jelas ya kalau gua nggak hidup nggak ada cinta. Oh, begitu. Pokoknya ini maaf ya guys ya. Ini pertanyaan fatal ini. Hidup sama cinta itu gue nggak tahu ya kak. Biasa aja dong. Oh, jelas. Jangan gitu dong. Biasa aja dong. Udah tadi nih. Lu punya dendam sama gua. Enggak membingungkan ya kan. Soalnya gue gini guys. Ya emang gitu. Emang gitu. Ngeblank kan. Begitulah siklus kehidupan. Udah ya, pokoknya gitu ya Nin ya. Pokoknya kita semua doain yang baik-baik buat lu ya kan. Dulu gua minta pendapat satu-satu dong. Tahu udah. Oh, satu. Iya Udah lah. mau tutup aja. Tutup aja lu. Hari suruh jadi host nggak mau. Tahu ya. Santi. Iya hidup sama cinta. Gua sih lebih milih hidup. Hidup itu bukan hanya penting. Hidup itu segalanya. Anjay. Kalau cinta itu masih bisa dicari. Sejalan ya sob ya. Sejalan enggak lu nggak mau. Sejalan. Menurut gua sih cinta sejalan itu enggak juga. Maksudnya kalau kita hidup nanti bakal mengalami cinta. Enggak juga. Percuma kalau kita cinta sama seseorang kalau orang itu yang kita cintai tidak cinta sama kita. Bener gak? Paling juga. Iya, makanya itu. Kita tuh lebih pentingkan hidup. Hidup baru hidup udah benar, baru cinta. Cinta selalu gagal, ya udah lanjutin aja hidup. Ngapain cinta-cinta? Bego ya. Pokoknya jodoh lu ada selamanya, nggak usah dapat kebahagiaan gitu aja ya sob ya. Jodoh itu nggak bakal kemana. Tapi jodoh itu mesti cari. Salah. Jangan ditunggu. Jodoh itu Kok? mesti kita kejar. Udah. Dikejar sama dia aja. Sama aja nggak ada. Maling. Oke, gue maunya di sini. Bijaknya di mana sih? Enggak ada bijak-bijaknya nih anjir. Sekarang udah tahun berapa Kalau masalahnya dicari itu kita udah ada kita motor. nyari kalau ketemu kan. Kalau dikejar tuh pasti dapet. Enggak juga. Burung gua kejar terbang dia enggak dapet gua. Karena kita nggak bisa terbang. Coba kita kejar Ini kucing. makin ngawur. Iya, jauh nih. Iya, Masuk sih masuk. Lanjutan.
Ya kalau menurut gue sih gitu aja, gue lebih milih hidup karena hidup itu bukan hanya sekedar penting, hidup itu segalanya. Iya, Aninda. Kalau gue ya disuruh milih lebih pentingan cinta atau hidup, jujur gue lebih milih cinta. Apa nih? Mati. Kok mati? Oh itu kayak tadi gue masih dengan mati gitu. Enggak gini. Enggak, gua masih denger. Oh salah. Mati itu masuk hati katanya. Oh masuk hati. Intinya kayak kalau disuruh milih hidup iya. atau cinta, ya gue lebih milih cinta karena Oh, cinta. cinta itu penting di hidup gue. Cinta bukan soal buat pasangan ya, kayak buat cowok atau cewek gitu. Tapi ada cinta ke orang tua juga atau ke Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya gue ngejalanin hidup niat karena cinta buat orang tua gue atau karena buat keyakinan gue, ya pasti ada aja jalan gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya pentingan hidup atau cinta, gue lebih milih cinta. Itu pendapat gue. Karena hidup gue bisa dijalanin karena cinta gitu. Kalau misalkan nih, lu ikutin kata menurut lu cinta lebih penting. Kalau misalkan suatu saat nanti kasih waktu dong, ya kan? Iya ngomong aja. Masih tidak aku kan tahu dia gitu emang. Masih mau ujian. Enggak, lu kalau misalnya suatu saat nanti lu dikecewain oleh cinta lu sendiri, lu bakal ngapain? Dan apa yang bakal lu lakuin setelah itu? Cinta gue bukan ngadu. Enggak. Ngadu gangsing. Cinta gue tuh bukan cuma satu. Cinta gue ada 3. Cinta buat Tuhan gue, cinta buat keluarga gue, sama cinta buat suami gue nanti. Kalau misalnya sama suami gue dikecewain, ada cinta lain yang nge-support gue buat terus hidup gitu, ngejalanin kehidupan yang lebih baik, kayak gitu aja sih. Yang si A itu yang A itu. Nggak usah ngomongin A dong, A tanpa video ya. Ya Allah. Mancing sih. Mancing sih, kamu jangan jangan mancing-mancing dah, makanya bahaya. Ini dong, coba dong pendapatnya gimana, jangan Gimana, bilang Gitaris. Apaan pertanyaan, coba ulang dong. Itu pentingnya mana makan atau minum. Kalau makan nggak minum ular. Iya udah itu. Kalau makan sama minum. Pentingnya. Iya. Menurut lu nih pentingan mana nih yang paling lu pentingin nih, hidup apa cinta dulu? Kalau menurutku dua-duanya penting karena itu mesti balance. Hidup itu kan mesti ada keseimbangan. Kita butuh kehidupan dan kita butuh cinta. Karena di firman juga ada hablum minallah dan hablum wow. Nah kalau masalah hadis ini gue udah katakan sob. Jangan. Ini baru bijak. Baru bijak sob. Ini tidak ada bijak-bijaknya. Ada keluarga. Walaupun diem bijak. Oke gini kalau guys kita ya. hidup tapi kita nggak mencintai seseorang yang hidup kita hampa. Bijak sob. Iyalah karena Ini baru bijak. Nabi Adam aja diciptakannya Oh, berpasangan. Bener. Kita mesti Bijak berpasangan ini, juga lah. Menurut gue sih Anda mesti curi. balance. Udah kalau itu betul. Kalau bijak Jangan. ya. Enggak ini guys ya. Bukan bijak aja. Manusia itu semua bijak. Ya kan? Enggak. Jadi gue bakal orang bijak. Tadi katanya Iya, bijak. tadi kan lu bijak. Maksudnya gini loh guys. Gue juga malu, tapi gue sayang sama lu kok. Siapa nih? Itu sih kalau menurut gue mesti seimbang sih. Sama si Iya, kawan. bener. Antara kewajiban dan tugas ya, karena kita mencinta itu kan kewajiban, sedangkan kita hidup itu kan diberi tugas sama Allah itu ya bermacam-macam, kayak kita membahagiakan orang tua kita ya, mungkin kita mesti balance lah antara cinta dan kehidupan. Jadi tuh menurut gue sih nggak ada yang perlu pentingin sih ya antara hidup dan cinta tuh nggak ada yang duluan gitu. Ya, benar. Mereka tuh harus berdampingan gitu. Berdampingan, Nggak bisa cinta Gini-gini. duluan, nggak bisa hidup duluan, nggak bisa. Mereka tuh harus berdampingan. Ya karena cinta itu kan sebuah apa ya, sebuah anugerah kan yang diciptakan oleh Perasaan. Tuhan kan. Cinta itu cuma perasaan gitu. Cinta itu butuh wadah. Nah wadahnya itu adalah kehidupan gitu kan. Nah kalau karena kita dikasih kehidupan, kita menjalani melakukan yang terbaik kan. Nggak mungkin dan kalau kita utamakan cinta, kalau kehidupan kita lalai nih, masa kita mau ngasih makan apa sama orang yang kita cintai gitu? Apa yang kita berikan gitu sama orang yang kita cintai kalau kehidupan kita nggak dijalanin? Mau gimana kalau kehidupan kita aja blangsat gitu kan, nggak teratur atau gimana berantakan, gimana kita mau merasakan cinta gitu? Iya benar. Mungkin nih suatu saat nanti jodoh kita pengen lah dikasih
kekurangan kita, misalnya kita kurang susah dalam bidang ekonomi atau apapun. Nah, kita sebagai orang yang mencintai dia, apakah tega melakukan hal seperti itu kepada orang yang kita cintai? Apakah mau kita melihat orang yang kita cintai ikut susah juga? Pokoknya mah lu kalau misalkan lu sama cewek nih kan dalam keadaan maksudnya ekonomi lah kata Fauzi ya kan. Intinya tuh lu mesti berjuang sama-sama ya sob itu sob. Benar. Kalau Seharusnya di bawah susah sih jangan ya kan. Cewek kalau di bawah susah juga nggak mau ya kan. Ya mana mau cewek di bawah Lu- susah karena mikirnya iya. dididik sama orang tuanya sebisa mungkin jadi orang sukses gitu. Udah Masa gitu kalau pas kuliah bisa ya kan, cewek kuliah kan dijak susah tuh nggak mau kan. Intinya lu mesti berjuang aja bahasanya, lu mesti bahagia Berjuang dulu banget. ya. Kalau namanya Kata cinta itu orang Irama, perjuangan. Anjir tahu aja lu anjir. Benar, berjuang. Iya lah, makanya kan hidup sama cinta tuh nggak ada yang bisa dulu-duluan. Seimbang. Seimbang. Balance. Saling melengkapi. Kalau kita kan gini ya, ya gitulah pokoknya. Ya, begitu pokoknya. Iya udah, berarti udah cukup sampai sini aja Ya, berarti. lu belum. Kan tadi udah. Kurang menyimak, kurang Lupa menyimak. lupa. Jadi begini guys, kita mau ngomong lagi guys. Kan waktu video ya kita yang waktu kapan Sob? Apa tuh? Yang waktu kemarin kita upload ya kan? Iya. Kan di komen kan banyak ngomong tuh kok kenapa sih nggak bikin video lagi kan? Jadi kita ini kehilangan ide guys. Bukannya kehilangan Bukan ide. Mentok otaknya Mentok. mentok. Bukan, Maksudnya ide udah ada, cerita udah ada. Tapi kita kurang orang. Oh iya, Karena banyak Sob. yang lagi ada Iya, aja. sibuk, lagi iya. sibuk. Nah. Banyak orang ide so. Ide udah ada, tinggal dijalanin aja. Pokoknya kalau Iya. apa nonton punya ide-ide masukin komen ya apa kan deskripsi. Iya, Iya, apa, misalnya Kak bantu-bantu. bawa cerita ini dong kayak gitu. Nanti kita akan bawain ya sesuai dengan temanya Kolus. Tapi insya Allah nanti kita bakal buat video kok, nggak podcast lagi. Cuma ini kita kan menenangkan hati teman kita namanya Aninda Yudhistira, ya kan? Buat jadi pelajaran untuk kalian. Kira lagi. Bambang. Yudhistira. Ya, maksud gue Yudhistira Emang Yudhistira lele. Ya, semoga ya insya Allah lah ya. Yudhistira. Minggu depan semoga tim Kolus lengkap semua kan. Amin. Rencananya sih kita akan mengangkat kisah dari Ninda sih bikin filmnya. Jadi tunggu ya. Gue ada pesan nih terakhir nih buat seseorang atau siapapun. Lu mau meninggoy? Ya pesan terakhir. Ada pesan terakhir lagi ya. Depan ini kan Nggak pernah temanya tentang cinta nih. Iya. Buat orang yang mencintai, Boleh nih, mengagumi kata-kata ya. atau menyayangi seseorang, ya tugas lu kan cukup mencintai atau menyayangi seseorang. Ya jadi lu nggak usah kebawa perasaan lah atau gimana. Lah gue mencintai dia nih, dia mesti cinta sama gue, itu nggak bisa. Cinta itu nggak mesti dipaksakan. Cinta itu ya mesti saling melengkapi. Betul. Jadi kalau lu mencintai seseorang, ya udah lu mesti rela berjuang. Yang namanya perjuangan itu butuh pengorbanan. Betul. Gitu sih kalau menurut gua. Jadi gini lagi guys, kita tambah lagi guys. Pada akhirnya itu kita bakal dijodohkan sama yang ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang kita suka atau apa yang kita inginkan. Gue mau nambahin lagi. Ya Oke, kita makasih. mungkin nih ya. Mungkin kita saat ini berjuang untuk seseorang, tapi seorang itu nggak bisa kita dapet. Lu yakinin aja perjuangan lu selama ini buat orang itu nggak bakal sia-sia. Bener. Pasti bakal ada gantinya yang lebih baik lagi daripada Iya. dia. Karena menyayangi itu belum tentu memiliki. Oke, gue juga mau ada tambahan lagi nih sob, ya kan? Oh. Kayak hari subuh. Terus tambahin aja ntar sama Sandi juga sama Iya, gue pengen kan? tambahin lagi. Bener. Ada. Nah, Ini kan kata-kata, pesan-pesan. Selagi lu masih sayang orang tua cewek lu, maka sayanglah yang di sekeliling lu, seperti adik perempuan lu atau pendamping lu. Jangan dikasarkan atau Dikasurin ya. ditindas atau Dikasurin gawat dong. nggak apa-apa sob. Gitu dong, potong. Nggak boleh. Benar, karena karma itu hanya ada di bulan Ramadan. Hadir. Karma itu di acara TV. Iya. iya kurma. Karena karma itu ada di bulan Ramadan. Manis. Udah pokoknya ini ya guys ya. Nih boy. Boy mau ngomong juga. Pesan dari gua nih buat lu nih Udah, khusus. stop. Makasih ya. Yeah. Nih buat lu cowok-cowok di luar sana. Ya gua juga. Itu yang di luar dengerin tuh. Cowok. Ya lu ya buat lu cowok-cowok, cintailah perempuanmu seperti engkau mencintai ibumu. Cintailah Gitu aja. produk-produk Indonesia. Anjir. Biar juga lo. Bener. Ya
Ya, Kalau Kalau ada ada impor sih boleh. boleh Ya, lah, boleh lah. kasih lah, kirim-kirim lah. Iya, Kalau ada iya. mah kasihin lah. Ya kalau gua sih maunya Rusia sih, ya nggak apa-apa. Bahaya. Tapi gue boleh gak sih kayak ngirim pesan buat dia gitu loh? Boleh, boleh. Siapa tahu Silakan dia aja nonton langsung gitu. saja. Semoga nih Buat ini ya, Nonton ya. buat sesuatu yang inisialnya Tanpa video. dan itu ada Anina. Enggak ya guys ya. Kacau lu. Ini bukannya Didokterin deh, bukannya apa-apa ya kan. Doktrin Ini gua habis ya, doktrin gua mantannya Anindra, maaf ya guys Jadi sebelumnya. kecanduan anak orang, Iya. kacau. Jadi mantannya Pakai Anindra sakau A gitu. semua guys. Enggak. Kayak Baru dong, Ahmad baru Toji dong. kan. Ahmad Sandi. Ya benar Ahmad Jairani lah ya. Masih backsound ya, masih backsound. Sumpah kayak ayo. gue ngomong ini pengen sedih-sedihan dong. Udah. Iya, udah sedih. Ayo, Sedih banget nih, sedih. Iya, sedih. Tisu. Sedih. Kayaknya dikasih ini sob supaya sedih sob cabe matanya. Benar sedih. Serius. Nih. Langsung ya. Taruh dong. Amunisi. Intinya kayak dimanapun kamu sekarang, sama siapapun kamu sekarang, Tapi nggak bisa. Santai. Keren tuh. taruh. Ayo dong nah, jangan. Ya, udah. Itu gede banget. Bukan sedih. Gue pengen nangis. Ya enggak apa-apa, luapin aja luapin. Udah langsung Anindra. Gak apa-apa ya nangis ya. Luapin aja enggak apa-apa. Apa? Ya intinya sama siapapun kamu sekarang, mau dimanapun kamu sekarang, aku cuma berdoa sih semoga. Serius. Gue sedih Tadi nih. ketawa sih. Jadi gua aja yang ngomongin Gue aja. nangis aja nih buat ketawa. Anda yang kayak gitu dong. Tahu dia. lah gimana sih? Bentar. Bingung ketawa. Gue nangis aja. Gue nangis aja bukan ketawa. Tag ketiga. Gue nangis aja bukan ketawa. Ayo. Semoga Ya, musik. Indah kangen banget malah cuma Salah gue. gimana ya kayak pengen ngomong nggak berani ngomong gitu karena tahu juga kalau misalnya perasaannya dipaksain ya nggak bakal bisa bareng-bareng juga. Kemarin juga kayak ngerasa udah sakit hati banget. Semua udah gak ngerti lagi sama perasaan. Intinya buat kamu di sana Lap dulu tuh tongenya dulu. Datangin aja. banyak banget. Semoga dapetin cewek yang lebih bisa ngerti kamu, yang bisa nerima sikap kamu, yang nggak aneh-aneh, yang mau nge-publish kamu gitu. Banjir. Lap dulu di belakang. Iya. Intinya kalau misalnya ditanya kangen atau enggak, kangen banget ya, walaupun emang hubungannya cuma sebentar ya. Cuma kalian pasti pernah lah ngerasa hubungan gue yang lama tuh nggak sebaik hubungan gue yang ini gitu. Kayak sekarang tuh banyak banget kenangan, emang banyak banget gitu. Udah liburan bareng, terus kayak kemana-mana bareng gitu, keluarga juga udah kenal. So pasti kalian ngerasa malu pas kayak gitu.